cerpen berjudul Pemabok Itu Seorang Wali. Setiap maghrib Mbah Jalil datang ke warung Pak Dul. Sambil sempoyongan jalannya menenteng botol minuman keras. Bajunya kusut, bau arak murah menempel di badan. Ia selalu memilih duduk di pojok warung. Ia selalu memesan air putih hangat, katanya untuk menetralisir maboknya. Lalu tertidur mendengkur dengan kepala di atas meja warung. Selalu begitu selalu. Hingga orang-orang menyebut Jalil pemabok. Anak-anak kampung sering mengolok-olok demikian juga. Jalil pemabok, Jalil pemabok, kerak neraka. Demikian olok-olok anak-anak kampung. Sudah 20 tahun begitu. Yang aneh, sejak Jalil ada di sini, kampung menjadi makmur penduduknya. Tidak ada maling, tidak ada barang hilang di kampung ini. Bahkan setiap ada dompet tertinggal di warung Pak Dul, besoknya masih utuh jumlah uangnya, tanpa kalong sepeser pun. Suatu malam saat warung mulai sepi karena waktu itu menunjukkan pukul 2 malam, di luar hujan deras, sehingga tak ada orang mampir ke warung. Mereka lebih suka meringkuk di dalam rumah. Pak Dul mendekati Mbah Jalil. "Mbah, kenapa Mbah pura-pura mabok?" Mbah Jalil menatap gelas air di depannya. Pak Dul pernah melihat tempat sampah. "Sampahnya dibuang kemana?" tanya Mbah Jalil. Pak Dul diam. "Aku ini tempat sampahnya kampung ini," kata Mbah Jalil pelan. Di sela tetes air hujan yang mengenai genting warung menjadi ritmis iramanya. "Aku ini tempat sampah." Demikian Mbah Jalil mengulang. Setiap orang memiliki dosa, punya malu, punya capek. Kalau mereka melihat aku yang rusak, orang-orang itu merasa tidak separah aku. Mereka tak memikul beban itu. Besoknya mereka kerja lagi, rukun dengan rumah tangganya, keluarganya menjadi tenang. Demikian cerita Mbah Jalil. Pak Dul masih terdiam, menatap tajam ke arah wajah Mbah Jalil. Seketika Pak Dul melihat wajah Mbah Jalil bersinar. Teduh, tak seperti pemabuk pada umumnya. Matanya teduh, bibirnya merah, senyumnya meneduhkan. Wajah itu bersinar. Aku tidak pernah meminum setetes arak pun. Botol kosong ini aku pungut dari pos ronda, di tikungan jalan tempat pesta miras anak-anak muda kampung. Aku selalu mendoakan mereka secara diam-diam agar para pemuda itu segera diberi ampunan Tuhan. Dalam doaku, aku meminta agar kelak di akhirat nanti mereka diberi kesenangan
seperti kesenangan yang dirasa saat di dunia ini. Satu persatu pemuda itu merantau keluar kota. Ada yang bekerja, ada yang kuliah, dan menjadi orang sukses dan berhenti mabuk. Yang mabuk kini tinggal beberapa orang, tapi aku tak lelah mendoakannya. Seminggu setelah cerita itu, Mbah Jalil ditemukan meninggal di pojok warung. Tubuhnya wangi, tak ada bau alkohol di sana. Di sakunya hanya ada satu kertas lusuh berisi 30 nama. Ada nama Pak Lurah yang hampir bunuh diri karena korupsi kecil dari dana desa. Gagal bunuh diri karena kepergok Mbah Jalil yang sedang jalan sempoyongan. Ada Bu Minah yang nyaris gila karena anaknya narkoba. Diberikan air putih dari Mbah Jalil sembuh. Ada nama Pak Dul, pemilik warung, yang hampir gantung diri karena banyak hutang. Gagal melakukan hal itu karena Mbah Jalil tak kunjung pulang dari warung. Dan banyak lagi cerita-cerita yang tak kalah serem, tapi semua gagal karena Mbah Jalil. Sejak saat itu tidak ada lagi yang bilang pemabuk pada Mbah Jalil. Makamnya sederhana di pojok TPU. Tiap malam silih berganti, orang datang diam-diam berziarah. Terutama 30 orang yang terdaftar dalam kertas lusuh di saku Mbah Jalil. Setiap orang yang berziarah selalu mengirim Al-Fatihah dan selalu ditutup dengan ucapan terima kasih Mbah. Waktu terus berjalan sampai suatu saat pas di hari 40 hari kematian Mbah Jalil, ada mobil Pajero berletter Kediri berhenti di depan warung Pak Dul. Ia memperkenalkan diri dari salah satu pondok pesantren di Kediri. Ia bercerita kepada Pak Dul bahwa Mbah Jalil adalah seorang Gus, putra kinasih Kiai Sepuh, pemilik pondok pesantren. Ia ingin mewariskan pondok pesantren itu kepada Gus Jalil, tetapi ia menolak. Ia lebih suka menggelandang dari satu kota ke kota lain, bukan berdakwah, tetapi ia melakukan laku malmatiyah. Karena kadang wali itu tidak datang dengan baju jubah putih dan sorban. Gus Jalil datang di setiap kota yang disambangi, rata-rata kota penuh kemaksiatan. Ia selalu dengan pakaian lusuh, botol kosong di tangan, bau arak palsu di badan. Dan ia nyaru di tengah-tengah orang-orang yang sedang bermaksiat. Hingga orang-orang itu satu persatu tersadar berkat doanya. Itulah sang wali malmatiyah, Gus Jalil, yang tidak mau mengajar di pesantren, tetapi lebih memilih hidup di jalanan sebagai medan dakwahnya yang halus.